banyak orang yang melihat bahwa digital product itu intangible, jadi nggak ada bentuknya. Jadi bisnisnya nggak jelas, ngapain bisnis nggak jelas kayak begitu. Oke, kalau bisnis yang jelas hanya seputar produk fisik, remember, yang ada di kepala Anda itu juga nggak ada bentuknya. Buat konten dan hasilkan income dengan strategi konten marketing. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Oke, so saya barusan balik ke Malang nih. Kemarin sempat acara Rich Creator Gathering. Seru banget itu. Kayaknya lebih dari 60 orang deh datang karena tempatnya juga limited banget kan ya. Seru banget. Jadi di situ saya lagi ngumpulin bikin komunitas sih sebenarnya sih. Lagi ngumpulin para content creator. Ada dua jenis content creator sebenarnya di situ. Satu orang yang content creator yang nyebutnya adalah punya expertise tertentu, ngajarin sesuatu, dan punya produk digital, online course tepatnya. Satu itu. Satu lagi adalah content creator yang ya paling tidak punya followers di atas 5.000 orang, apapun sosial medianya, untuk di situ belajar menjadi affiliate. Nah, acara itu sebenarnya simpel banget sih. Konsepnya sebenarnya adalah, saya pengen membawa Indonesia ini lebih maju dalam digital economy. Sehingga harus lebih banyak orang-orang yang menjadi digital creators. Baik itu menjadi content creator yang menjual online course atau menjadi affiliate. Intinya adalah kemarin-kemarin saya sempat mikir gitu ya, sempat posting di Instagram saya juga. Kenapa sih Indonesia itu lokal aja perang harga, kemudian sama urusan TikTok sekarang lagi rame lah, Tanah Abang dan sebagainya, barang import lagi jadi isu dan sebagainya. Kita selalu punya masalah dengan barang. Kenapa? Ya karena Indonesia itu kepulauan. Negaranya kepulauan. Sehingga dari ujung ke ujung kalau mau kirim barang, itu nggak bisa nggak, ya pasti mahal. Pasti lama dan mahal. Sehingga kita kalah bersaing dengan negara-negara di luar yang negaranya nggak kepulauan, yang dari ujung ke ujung tinggal naik truk aja 2 hari selesai. Indonesia mungkin bisa sebulan kali, mulai loadingnya, jalannya pelan-pelan, dan seterusnya. Saya kemarin sampai sempat ngobrol gini, coba deh, bisa nggak sih lu nyamain harga Indonesia bagian timur sama barat? Jawabannya nggak bisa. Harganya udah pasti lebih mahal. Oke, di timur mahal sekali, di barat lebih murah. Relatif kayak begitu. Anda bisa nggak sih nyamain harga air deh misalkan, harga semen deh, harga beras, ya kan? Dari Jakarta sama Jayapura deh, nggak bisa juga. Kalau itu bisa sama semua, selesai. Tapi problemnya adalah Indonesia negara kepulauan yang nggak bisa diapa-apain. Jadi menurut saya adalah salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi adalah dengan digital ekonomi ini. Eranya udah masuk ke digital. Ada lihat sendiri content creator semuanya. Zaman kayak perubahan era sih sebenarnya sih. Kayak Anda lihat waktu ojek online pertama masuk, ya orang-orang yang ojek biasa, kemudian taksi yang biasa pada teriak. Hari ini tuh era informasi udah mulai masuk deras banget. Iya, orang jualan aja lewat online semuanya. Tapi saya nggak mau bahas tentang jualan produk fisik online, karena tetap aja pakai logistik. Jadi akan perang lagi. So yang saya mau adalah gimana caranya kita bisa meningkatkan secara ekonomi dengan produk digital. Yang artinya adalah Anda mau jualan dari ujung Aceh sampai Jayapura, produk digital, harganya sama. Karena nggak butuh pengiriman. Langsung klik akses selesai, nyampe ke sana semuanya. Kalau itu bisa, semua orang bisa melakukan, maka akan terbuka peluang bisnis yang luar biasa banget. Nggak ada lagi orang yang bilang, Dan, saya tinggal di kampung. Kalau saya tinggal di kampung kayak begini, saya nggak ada inilah, dan seterusnya ya, gudangnya lah, tenaga kerjanya lah, semuanya online. Dengan ini, maka kita bisa mencapai, kita bisa meningkatkan taraf ekonomi banyak orang. That's my goal. Nah, dengan adanya acara kemarin, Rich Creator itu adalah sebuah gerakan yang saya mulai di awal untuk menemukan orang, bisa loh kayak begini. Nah, kemarin seru banget. Salah satu speaker, si Shelly, itu berhasil mendapatkan hampir 1 miliar dalam waktu 10 bulan. Hampir kurang dikit doang dia 1 miliar dalam waktu hanya 10 bulan saja. Modalnya gak ada modal. Maka lihat nih presentasinya dia. 1 miliar tanpa modal. Kalau Anda jualan baju, jualan grosiran, omset 1 miliar, modalnya berapa? Marginnya berapa? Maka kemarin sempat saya posting di Instagram saya juga, mending jadi content creator dengan income 1 miliar setahun, daripada bisnis offline, atau bukan bisnis dengan barang, yang omsetnya 10 miliar setahun. Kelihatannya gede ya, UMKM tuh 4,8 miliar, Den. 10 miliar tuh udah gede tuh. Tapi margin lu berapa? Kalau dihitung pajak nih sekarang, wah. Ya kan? Kalau misalkan Anda bikin PT, kemudian income-nya segitu, 1 miliar, itu pure. Enak banget ya. Ya oke lah, kena pajak dan sebagainya. Tapi nggak ada modalnya.
The thing adalah margin Anda 1 miliar aja masih kena 4,8 M, di bawah 4,8 M, dan pure profit segitu. Enak banget gak? So, inilah yang saya sebut eranya ke sana sekarang. Jadi, di kepala Anda sebenarnya itu sudah ada idenya sebenarnya. Tinggal dirumuskan. Kemarin itu ada challenge tuh. Yang nggak punya follower 5.000 gimana nih dan mau ikut acaranya, pengen belajar nih. Oke, simple. Bikin aja online course-nya di Tribelio. Oke, tinggal buka creator.tribelio.com, bikin online course, bikin LMS di situ. Nah, ada satu orang, bapak-bapak, usianya udah 62. Kemarin testimonialnya seru banget. Dia bilang kayak, saya menghadiahi diri saya hadiah ulang tahun ke-62 dengan membuat akun Instagram pertama saya. Keren banget ya. Terus dia ngontak saya, ngontak tim saya juga, mau ikutan datang. Akun Instagramnya masih baru, teman-teman. Masih, literally yang followernya masih dikit banget lah. Nggak bisa datang. Kan saya bilang harus bikin LMS. Dia bilang, habis itu, in one day, dalam satu hari, saya create produk LMS di LMS. Karena dia memang ngerti, dia adalah coach. Oke, jadi akunnya seputar tentang coach, bisnis, dan sebagainya gitu. Dia ngerti, service excellence dan sebagainya dia ngerti. Dia bikin itu dibantu dengan ChatGPT untuk merumuskan, ngerapiin semuanya. Jadi langsung dalam waktu satu hari, dia sudah punya produk. Nah, pertanyaan saya sekarang ke Anda juga. 1 miliar dalam 10 bulan loh. Nggak pakai modal, itu satu. Kedua, produk apa yang bisa Anda ciptakan hanya dalam waktu 24 jam aja. Lu punya produk, bikinnya sekali, dijual berkali-kali. Hari ini, eranya sudah seperti itu. Eranya adalah apapun yang ada di kepala Anda sebenarnya. Jangan nyari-nyari yang aneh-aneh. Jangan nyari-nyari yang saya mau ngajarin sesuatu yang Anda bahkan belum ngerti. Forget it. Apa yang Anda pahami? Ada yang ngomongin tentang gizi, ada yang ngomongin tentang service excellence. Kemarin jualan tentang fat loss, water fasting, 1 miliar in 10 months. Ada yang ngajarin William kemarin, speakernya juga ngajarin tentang personal branding untuk agen asuransi. Dia bukan agen asuransi. Dia ngajarin personal branding untuk agen asuransi. Kok bisa? Dia istrinya agent kalau nggak salah, dan dia sering ketemu dengan agent, dengan leader dan sebagainya, sehingga dia menyerap dan digabungkan dengan skill digital marketingnya. Dia meramu sesuatu yang baru, yaitu personal branding dan cara dapetin prospek lewat sosial media untuk agen asuransi. Dia mendapatkan, I think, sekitar 1, sekian, 1,2 M. Kebayang ya? Modalnya apa? Nggak ada modalnya. Cuma dari kepala dikeluarin. Nah, banyak yang bukan akhirnya sih, banyak yang kadang-kadang ada. Jangan khawatir kalau Anda dinyinyirin orang. Ini pesan saya nih di video ini. Why? Banyak orang yang melihat bahwa digital product itu intangible. Jadi nggak ada bentuknya. Jadi bisnisnya nggak jelas. Ngapain bisnis nggak jelas kayak begitu? Oke. Kalau bisnis yang jelas hanya seputar produk fisik, remember, yang ada di kepala Anda, itu juga nggak ada bentuknya. Kecuali otaknya secara fisik, yes ada otaknya. Tapi isi otak Anda itu juga intangible, nggak ada bentuknya. Dan orang juga mengkonsum itu semuanya. Orang butuh knowledge, orang butuh pengetahuan, butuh belief, butuh mindset, dan sebagainya. Dan itu sesuatu yang bisa diperjualbelikan di era sekarang ini. NFT kemarin juga heboh banget ya. NFT akhirnya turunkan, saya nggak ikutan sih. Tapi intinya adalah information itu bisa diperjualbelikan. Knowledge bisa diperjualbelikan. Anda sekolah juga sama, bukan cuma ngabisin waktu. Sekolah, les, kursus, semua itu belajar sesuatu. Oke, sehingga kalau Anda punya sesuatu di sini, Anda bentuk jadi sebuah online course, step by step-nya, jadi framework-nya. Anda bisa jual dan menghasilkan luar biasa, miliaran. Oke, so nggak usah perpanjang-panjang, pokoknya I'm super excited. Ini langkah pertama saya. Kemarin juga banyak sekali peserta-peserta yang sharing gimana webinar bisa datengin 1.500 orang sampai 2.000 orang. Terus closing-nya itu bisa 15% sampai 25% closing rate-nya. Kan gila banget ya. Kok bisa? Saya nanya kemarin. Iklannya berapa itu datengin 1.500 orang itu? Iklannya 300.000 doang. Kebayang ya? 300.000, Anda bisa datengin 1.500 orang. Sekarang kalau saya nanya offline nih. Atau Anda buka deh di toko manapun deh. Datengin 1.500 orang. Itu budgetnya berapa? Ini budgetnya cuma Rp300.000, datang segitu, closing produknya public speaking dengan harga 350 ribuan kalau nggak salah. 350 ribu. Terus dikali 15%, 20% lah. Dari 1.500, 300 orang kali 350 ribu. So, itu kayak 100 juta sekali webinar. Terus saya nanya berapa kali webinarnya? Belasan kali per month. Gokil nggak? Kayak hari ini, itu cari duit kayak begitu. Very easy to make money online hari ini. Itu eranya creator kayak sekarang. So, PR-nya tinggal Anda mau membuka nggak mindset Anda. Jangan bilang kayak, saya 20 tahun
pegang barang fisik. Saya 20 tahun jualan barang begini kok disuruh jualan nggak jelas kayak begitu. Ya terserah Anda. That's your life choice. Pilihan di tangan Anda semuanya. I think hari ini semua hal digital itu semuanya masih baru. Ya mungkin bagi saya udah masuk digital udah lama, tapi bagi banyak orang itu masih baru. Yang saya sebutkan tadi, yang datang Shelly dan sebagainya, masuk ke digital itu juga masih baru. Dan mereka bisa. Bukan bilang 20 tahun yang lalu dan sebagainya. 20 tahun yang lalu semuanya masih pada sekolah, bukan bisnis. Jadi kalau Anda sudah bisnis 20 tahun yang lalu, seberapa fleksibel pertanyaannya? Anda mengubah bisnis Anda mengikuti era atau mati kayak dinosaurus. Alright, so I think itu aja pesan saya. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye-bye.